Sahabat, bayangkan setelah sholat Anda duduk dengan khusyuk, lalu membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Dengan penuh keyakinan, Anda berdoa dan memohon kepada Allah. Tidak lama kemudian, Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak pernah Anda duga. Apa yang Anda inginkan, Allah kabulkan dengan cara yang indah. Semua terjadi atas izin dan kehendak-Nya. Ini bukan khayalan semata. Amalan ini telah diwariskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Khawasil Quran. Inilah rahasia luar biasa dari surat Al-Ikhlas, surat yang sering dianggap sepele namun menyimpan keutamaan besar, yang mampu mengangkat derajat, memudahkan urusan, menenangkan hati, bahkan mampu melunasi hutang bagi siapa yang membacanya dengan yakin dan penuh harap kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, marilah kita buka pertemuan ini dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberi kita kesempatan untuk kembali duduk dalam majelis ilmu dan zikir, baik secara langsung maupun melalui media yang Allah mudahkan di zaman ini. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, hingga rizki yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa rahmat-Nya, kita tidak akan mampu berada pada titik ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang masa, pembawa risalah kebenaran dan cahaya penerang bagi seluruh umat manusia. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, mari bersama-sama kita ucapkan atau tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta dan pengharapan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa setiap kata kebaikan memiliki keberkahan yang begitu besar. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendoakan seluruh sahabat yang menyimak kajian ini. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan yang sempurna, rizki yang luas, usia yang penuh keberkahan, serta mengampuni setiap dosa-dosa kita. Semoga keluarga kita senantiasa dalam penjagaannya, hati kita diberi ketenangan, dan langkah hidup kita dimudahkan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini terasa begitu sempit? Seakan rezeki seret, masalah datang silih berganti, hutang menumpuk, sementara kebutuhan terus berjalan tanpa henti. Banyak di antara kita yang akhirnya merasa lelah, putus asa, bahkan seolah tidak lagi menemukan jalan keluar. Padahal Allah telah menyampaikan janjinya yang agung di dalam Al-Quran.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki bukan semata dari hasil kerja keras saja, tetapi juga datang dari pertolongan Allah yang Maha Kaya. Lalu bagaimana cara mengetuk pintu rezeki itu? Salah satunya adalah dengan sebuah amalan ringan yang sering kita abaikan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas atau yang kita kenal dengan Qul Huwallahu Ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, jika seseorang membacanya 100 kali, maka nilainya seakan-akan ia telah menyamai lebih dari 30 kali khatam Al-Quran. Masya Allah, betapa agungnya keutamaan surat ini. Yang tidak diketahui banyak orang, seperti diterangkan dalam kitab Khawasil Quran, para ulama menjelaskan bahwa siapa saja yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 100 kali pada waktu-waktu tertentu, kemudian ia memohon kepada Allah dengan hajat yang jelas, maka Allah akan mengabulkan permintaannya, bahkan urusan rizki sekalipun. Jika seseorang meminta 100 juta, 500 juta, atau bahkan 10 miliar, atau berapapun yang ia inginkan, semuanya sangat mudah bagi Allah yang Maha Kaya. Namun perlu diingat, amalan ini bukan sulap, bukan sihir, dan bukan pula jalan instan tanpa usaha. Amalkan, iringi dengan ikhtiar, dan serahkan sepenuhnya kepada Allah. Amalan ini adalah bentuk ikhtiar batin, sebuah doa yang dibalut zikir. Amalan ini hanya akan membuahkan hasil bila dilakukan dengan keyakinan, keistiqomahan, dan niat yang benar. Karena itu, jangan sekalipun meremehkan surah pendek ini. Jangan menganggap wirid kulhu sebagai rutinitas tanpa makna. Di balik surat yang ringan di lisan ini tersimpan kekuatan luar biasa, kekuatan yang mampu membuka pintu rizki, melapangkan kesulitan, dan menghadirkan pertolongan Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, setelah sholat, Anda duduk sejenak membaca kulhu 100 kali dengan hati yang benar-benar khusyuk, lalu menengadahkan tangan untuk berdoa. Ya Allah, aku membutuhkan rizki untuk melunasi hutangku, untuk berhaji, membangun rumah, dan membahagiakan keluargaku. Subhanallah, doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan menembus langit. Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang benar-benar memohon kepadanya. Mari kita mengungkap rahasia besar di balik wirid kulhu 100 kali. Kita akan mempelajari cara mengamalkannya, kapan waktu yang tepat, serta keutamaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang istiqomah membacanya. Sahabatku, amalan wirid kulhu 100 kali ini sangat mudah dilakukan. Hanya membutuhkan beberapa menit setiap hari. Kuncinya adalah niat yang benar, keyakinan yang penuh, dan istiqomah dalam mengamalkan. Berikut tata cara dan keutamaannya. Yang pertama, niatkan dengan tulus. Sebelum mulai membaca, tetapkan niat yang tulus semata-mata karena Allah. Misalnya dengan niat, Ya Allah, hamba mengamalkan surat Al-Ikhlas ini hanya karena-Mu. Kabulkan hajat hamba, lunaskan hutang, lapangkan rezeki, dan berkahi kehidupan hamba. Niat boleh dengan bahasa sendiri, yang penting jelas dan ikhlas. Kedua, waktu mustajab pelaksanaan. Wirid ini dibaca setelah sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Amalan ini paling utama dilakukan tepat setelah salam. Ketiga, jagalah adab dan kondisi hati. Bacalah dengan khusyuk, tenang, dan penuh keyakinan. Jangan berpindah tempat dan jangan berbicara dengan siapapun sampai wirid selesai. Tetaplah dalam posisi duduk bersila hingga bacaan tuntas. Keempat adalah bacaan wiridnya. Mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan membaca istighfar dan sholawat sebanyak 33 kali. Lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, kemudian baca surat Al-Falaq sebanyak 3 kali, dan diakhiri dengan membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali. Kelima, doa setelah wirid. Setelah selesai wirid surat Al-Ikhlas, angkat kedua tangan dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Sampaikan hajat dengan jelas, misalnya, Ya Allah, hamba memohon rezeki berupa uang 10 miliar untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk beramal, dan untuk melunasi hutang. Kabulkanlah ya Allah. Doa boleh dibaca dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa yang sahabat gunakan sehari-hari. Yang terpenting, doa itu keluar dari hati yang tulus. Yang keenam adalah istiqomah. Lakukan amalan ini setiap hari tanpa terputus. Jika hajat belum terkabul, jangan berhenti. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Ingatlah, Allah menguji kesungguhan hambanya. Semakin kuat istiqomah kita, semakin besar peluang doa itu diijabah. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita belajar bahwa rizki, kelapangan hidup, dan pertolongan hanya datang dari Allah semata. Wirid kulhu 100 kali, bukan jimat, bukan pula sihir. Ini adalah ikhtiar batin yang menguatkan doa, mendekatkan hati kepada Allah, dan menumbuhkan keyakinan pada pertolongannya. Beginilah cara kita mendekat kepada Allah, mengetuk pintu langit melalui doa dan zikir. Saat kita duduk setelah sholat, lalu membaca surat Al-Ikhlas 100 kali dengan keyakinan penuh, sesungguhnya kita sedang bermunajat langsung kepada pemilik langit dan bumi. Karena itu, jangan pernah ragu untuk memohon, mau meminta 100 juta, 500 juta, bahkan 100 miliar sekalipun, semua itu sangat mudah bagi Allah yang Maha Kaya. Namun ingatlah, ketika rizki itu datang, gunakan dengan bijak, bahagiakan keluarga, perbanyak amal, dan meringankan beban sesama. Sebab semakin sering kita memberi, semakin luas pula keberkahan yang Allah limpahkan. Maka, mulai hari ini, jangan menunda. Jadikan wirid kulhu 100 kali sebagai amalan harian. Lakukan dengan istiqomah, sebutkan hajatmu, dan yakinlah, Allah akan menjawab doa Anda dengan cara terbaik, penuh hikmah, dan pada waktu yang tepat. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kita, melapangkan rizki, diampuni segala dosa-dosa kita, serta menjauhkan kita dari berbagai kesulitan hidup. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, menjadi amal jariah di sisi Allah, dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan hidayah bagi kita semua. Jika ada kebenaran dalam video ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekeliruan, itu dari kelemahan saya sebagai hambanya. Mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.